Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Amma ba'd. Jemaah salat zuhur dan dirahmati Allah. Saya diminta dari panitia untuk menyampaikan materi tentang Islam dan pluralisme agama, dan mungkin kita akan bahas topik ini sekitar maksimal 30 menit ke depan. Pluralisme agama sebagaimana didefinisikan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama, dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif. Oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar, sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga. Selesai kutipan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005. Dan fatwa ini sendiri memang mengkritisi 3 isu, dan tiga-tiganya disebut tidak Islami dan haram untuk diikuti: pluralisme agama, liberalisme agama, dan sekulerisme. Dan topik ini penting sebagaimana dinyatakan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, bahwa justru dengan kita menjelaskan hubungan antara Islam, bagaimana sikapnya terhadap paham pluralisme agama, akan menguatkan toleransi antar sesama umat beragama. Karena sebagaimana nanti akan dikutip, dan saya kutipkan sekarang, dimana ada tulis ya oleh Albert Dondini dalam kitab beliau Faith, atau buku beliau Faith and the World, bahwa pluralisme agama ini berbeda dari toleransi. Paham pluralisme agama yang tadi, bahwa semua agama mungkin benar, semua agama mungkin membawa ke surga. Jangan mengklaim agama Anda saja yang benar. Ini berbeda dengan toleransi. Kata beliau, let us note that what was then called tolerance would be considered today as the expression of systematic intolerance. Kata beliau, apa yang kita selama ini jalankan sama umat beragama, yaitu toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan seluruh nilai-nilai kebangsaan yang selama ini kita anut, dikatakan oleh beliau, itu sebenarnya systematic intolerance. Jadi sekali lagi beda, karena kalau toleransi, kita yakin yang benar hanya agama kita, agama Islam. Yang lain keliru. Yang membawa pada surga hanya agama Islam, yang lain tidak. Tapi kita menghormati keyakinan agama lain. Tapi kita mempersilahkan agama lain untuk menjalankan ritual-ritual dan keyakinan-keyakinan. Jadi kita berbeda. Kita yakin yang benar hanyalah masing-masing. Meskipun demikian, kita tidak arogan, kita tidak diskriminatif, tapi mempersilahkan. Yang seperti ini disebut oleh para penganut paham pluralisme agama sebagai systematic intolerance. Maunya mereka, udah jangan lagi menganggap hanya kita yang benar, semua benar. Jangan hanya lagi menganggap kita saja yakin masuk surga, yang agama Islam membawa ke surga, agama lain juga mungkin. Itu yang mereka inginkan. Dari sini kita paham bahwa paham pluralisme agama oleh para penganutnya sendiri dianggap bukan toleransi, berbeda dari toleransi. Dia boleh dibilang toleransi di tengah, paham takfiri, suka mengkafirkan, suka menyesat-sesatkan, itu di kanan, ekstrem kanan. Yang ini ekstrem kiri. Kita orang Islam
diajarkan Allah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan, pertengahan. Tidak jadi orang yang radikal, dikit kafir, dikit sesat. Itu bahkan sangat eksklusif. Tidak lagi bicara Islam sebagai satu agama, tapi dia bicara komunitasnya saja. Ini kita tidak bahas. Itu yang kita tidak inginkan ada di tengah umat Islam. Tapi juga jangan sampai kita lewat tengah menuju ke kiri. Itu paham ini. Okay. Dan masalah besar dari paham ini adalah karena dalam Islam para ulama sudah tegaskan meyakini hanya Islam yang benar, meyakini hanya Islam yang membawa ke surga, meyakini agama para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dengan nabinya yang banyak 124.000, rasulnya 315, itu meyakini kebenaran ini semata, yang lain keliru, adalah sebuah hal yang ijma' disepakati seluruh ulama, yang levelnya bahkan ma'lumun minad dini bid-darurah, diketahui secara pasti dalam agama Islam. Dan dalam Islam ada beberapa hal yang itu diketahui secara pasti dalam agama. Dan ini tidak boleh diingkari oleh orang Islam. Contoh, sholat 5 waktu hukumnya wajib. Muslim kalau mengingkari ini, maka dia bukan lagi Muslim. Selain mengerjakan keharaman, bukan lagi Muslim. Bahkan meskipun dia sholat, saya ulang lagi, sholat 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Itu hal yang sepakat seluruh ulama lintas generasi sejak zaman Rasulullah dan para sahabat, dan diketahui secara jelas, semua Muslim tahu, non Muslim bahkan tahu. Maka kalau ada Muslim bilang sholat 5 waktu bagus dikerjakan, nggak dikerjakan juga nggak apa-apa, maka meskipun orang ini sholat, dia bukan Muslim. Makanya kata Imam Suyuti dalam Al-Qab Satya matan usul fiqh, jahidul mujma'in alaihi ulima daruratan fid din laisa musliman. Orang yang mengingkari hal yang ijma dan diketahui jelas dalam agama, itu bukan lagi Muslim. Contohnya ini, contohnya keharaman zina, contohnya keharaman riba, contohnya hal-hal yang jelas, wajibnya puasa Ramadan, haramnya hubungan sesama jenis laki-laki dengan laki-laki. Hal-hal yang jelas yang kita terkaget-kaget kalau ada yang bilang, oh enggak, itu enggak apa-apa, oh itu enggak wajib. Kan kita justru kaget, loh, Islam yang selama ini kita amalkan sejak zaman Rasul enggak gitu kok. Nah, kita yakin pasti dia yang salah, pasti dia yang salah. Ulama kalau sudah ijma, kata Imam Ghazali, kebenarannya absolut. Yakin kita itu hukum Allah, yakin Allah begitu hukumnya. Maka yang berbeda pasti dia yang keliru, nggak mungkin ulama lintas generasi umat Islam berabad-abad yang keliru. Maka kata Imam Nawawi di sini, man lam yukafir man dana bi ghairi Islam aw syakka fi takfirihim aw sahha madhhabahum fa huwa kafirun wa in Allah ma'a dzalika al-Islam wa i'taqada. Dalam kitab Rudud Thalibin kata beliau, barang siapa tidak menganggap non muslim, tidak menganggap non muslim orang di luar Islam, tidak menganggapnya masuk dalam ayat-ayat yang bicara tentang orang-orang kafir, kekal di neraka dan seterusnya, atau ragu, jangan mereka nggak masuk neraka, jangan mereka benar, aqsaha madzhabahum, atau bahkan lebih parah, membenarkan keyakinan agama lain. Maka orang yang seperti ini, kata Imam Nawawi, sepakat ulama bahwa dia bukan lagi Muslim meskipun menampakkan keislaman dan meyakini Islam benar juga. Jadi tidak main-main, teman. Nah, cikal bakal paham ini sebenarnya belum lama. Bahkan kita tahu di benua Eropa saja, agama-agama yang dianut oleh para orang-orang di sana itu saling berperang satu sama lain. Bahkan jangankan beda agama, bahkan beda aliran saja saling berperang. Karena yakin semua bahwa yang benar hanyalah agama dia, aliran. Itu kita
tidak setuju beberapa aspek ekstrim sampai berbeda komunitas atau aliran saja itu konsekuensinya berat, enggak. Tapi kita bisa lihat kenyataannya. Sampai perang salib saja kita bisa melihat bagaimana ada peperangan di Konstantinopel, hanya berbeda denominasi, hanya berbeda aliran. Maka baru muncul pahaman seperti itu tahun 1518, abad ke-16 awal-awal. Diperkenalkan juga oleh bukan orang Eropa tapi orang India. Ini sangat bisa dimaklumi karena di India ini banyak sekali agama-agama sinkretis ya, agama campuran beberapa agama. Lalu pahaman tersebut dihidupkan. Ini cuma gagasan biasa oleh Kabir namanya. Padam karena dianggap tidak sesuai, bahkan di zaman Renaissance pun tidak didengar. Ya bagaimana tidak? Bukankah salah satu misi kolonialisme adalah menyebarkan paham agama tertentu? Itu berarti dilandasi dengan paham bahwa yang benar adalah agama yang kita anut, maka kita harus menyebarkannya. Dan itu fair, hal yang fair. Kita maklumi dan kita pahami. Tapi dihidupkan oleh nama sosoknya Ram Mohan Roy. Ram Mohan Roy ini tahun 1833 itu menghidupkan gagasan ini. Hal ini bisa dilihat dalam buku Sharp, judulnya Comparative Religion. Lalu dipopulerkan lagi oleh sosok lain, masih dari India, semua dari India, namanya Sri Ramakrishna. Kemudian waktu itu India dijajah salah satu negara Eropa, kita semua tahu. Maka gagasan ini sampai juga ke tokoh-tokoh Eropa, apalagi ada waktu itu tahun 1902 ya, sebuah semacam konferensi di Eropa, dan ada dua tokoh yang berpidato ikut menyampaikan paper gitu ya tentang gagasan ini. Tokoh tersebut namanya Kesho Chandra Sen dan Swami Vivekananda. Nah itu kemudian menyebar terus, tapi masih tidak populer. Hingga baru John Hague, salah satu profesor di Amerika, dia kemudian bikin buku populer An Interpretation of Religion. Ini beliau matangkan gagasan-gagasan tadi, dipopulerkan sehingga akhirnya menyebar dan dianggap ini solusi dari peristiwa-peristiwa konflik antar umat beragama. Di umat Islam sendiri ada nggak yang mempopulerkan? Ada, seperti René Guénon, Fritjof Schuon, walaupun dua orang ini sebenarnya mu'alaf, dan yang masih hidup Syed Hussein Nasr. Oke. Saya skip saja. Dan fatwa MUI sendiri sudah jelas dan bisa di-download sebetulnya tahun 2005. Mungkin saya bacakan kutipan salah satunya. Pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama, sebagaimana yang dimaksud pada bagian pertama yang tadi saya jelaskan, adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Umat Islam haram mengikuti paham pluralisme, sekularisme, dan liberalisme agama. Ini haram. Dalam masalah akidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif. Dalam arti haram mencampur adukan akidah dan ibadah umat Islam dengan akidah dan ibadah pemeluk agama lain. Bagi masyarakat Muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan akidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif. Dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan. Ditandatangani oleh Ki Haji Ma'ruf Amin dan ulama-ulama MUI lainnya tahun 2005. Di sini jelas MUI memang sudah mewanti-wanti sejak lama ya, sekitar 17 tahun lalu, tahun 2005. Dan memang gagasan ini populernya di rentang waktu tersebut, 5 tahun sebelumnya itu memang begitu marak. Saya ingat waktu saya SMP pun mulai membaca beberapa tulisan, baik yang mendukung maupun yang membantah. Memang ramai diskursus. Tapi bisa dibilang tuntas ya. Setelah MUI mengeluarkan fatwa, Muhammadiyah juga mengeluarkan sikap, Nahdlatul Ulama juga, dan ormas-ormas Islam lainnya. Masalahnya kadang ada yang berdalil dengan Al-Quran. Ustaz, itu, dan ada salah satu disertasi ditulis
membawakan dalil ini. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara dan seterusnya. Man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya orang yang beriman dan orang yang beragama lain, Allah sebutkan agama-agamanya. Barang siapa di antara mereka beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala di sisi Allah. Dan mereka tidak akan sedih dan tidak akan takut di akhirat. Gimana? Jadi kita singgung loh. Kita tangguhkan pembahasan tentang ayat ini, tapi kita lihat ayat-ayat yang lebih jelas. Ayat ini kesannya antara orang beriman dan orang yang beragama B dan C. Kalau beriman dan beramal soleh, masuk surga juga. Tapi kita tahu bahwa Quran tidak cuma satu ayat, banyak ayat-ayat lain. Dan adalah keliru kalau memahami Quran satu, sekilas aja, nggak baca tafsir. Dua, nggak pakai bahasa Arab, pakai terjemah bisa. Dan nggak memperhatikan teks ayatnya. Tiga, nggak memperhatikan seluruh Quran dan seluruh paparan Nabi SAW. Kita tahu sendiri bahwa surat Al-Baqarah sendiri, ayat 150, itu menyebutkan innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqan. Ini jangankan agama lain, orang yang percaya sama Islam setengah-setengah aja itu kata Allah, ulaika humul kafiruna haqqan. Islam satu paket, tidak percaya sebagian dan ingkar sebagian yang lain. Belum lagi surat Ali Imran ya, yang terkenal ayat 19 ayat 20. Innad dina 'indallahi al-Islam. Ayat 85 masih surat yang sama. Wa man yabtaghi ghayral islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sama beragama selain Islam enggak diterima sama Allah. Islam juga agama para nabi di surat Al-Hajj paling terakhir ayat 78. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Islam agama engkau dan agama seluruh nabi sebelum kau, dari Nabi Adam, termasuk Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Belum lagi surat Al-Bayyinah yang kita mungkin banyak hafal. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Belum lagi hukuman atau statement Allah terkait keyakinan-keyakinan tertentu. Yakini Tuhan begini, Tuhan ini, Tuhan orang sosok ini Tuhan, banyak. Ya. Nah, ada pun surat tadi, surat Al-Baqarah 62, kita bisa lihat sendiri bahwa sebab nuzul ayat ini seperti disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi kita tahu sosok yang merasakan banyak agama. Mulai dari agama tertentu, agama A, B, dan C, baru masuk Islam. Dan gitu. Maka dia bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana itu guru-guru saya dulu yang meninggal sebelum bertemu dengan engkau? Ini pertanyaannya spesifik, karena mereka orang baik, gitu. Mungkin kita sama. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baru turun ayat ini. Jadi kalau belum bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, belum sampai kepadanya, maka ia masuk dalam ayat ini. Adapun kalau sudah diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sesuai teks ayatnya orang yang beriman saja. Innalladzina amanu. Harus apa dulu? Man amana, barang siapa beriman. Apakah kalau Nabi Muhammad sudah diutus, kemudian sah disebut orang beriman kalau dia tidak beriman sama Nabi Muhammad? Sah disebut orang beriman kalau dia tidak beriman sama Al-Quran? Makanya kata Nabi di sini, ketika Salman menyebutkan orang-orang agama lain yang hidup ya, tapi tidak meluk Islam, kata Nabi, ya Salmanu hum min ahlin nar. Wahai Salman, mereka termasuk penduduk neraka. Adapun kalau sebelum mengetahui aku, belum diutus aku, maka termasuk ahli fatrah yang masuk ke dalam surga.
Nah, dari sini kita paham bedanya. Dan sebetulnya banyak ayat-ayat semisal ini Buya Hamka juga menafsirkan hal yang sama. Tetapi penting sebelum saya menutup, sekalipun demikian, umat Islam haram mencela agama lain. Haram, dosa besar. Sebagaimana Allah firmankan di surat 6 ayat 108. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. Jangan cela orang yang menyembah selain Allah. Tak boleh. Maka kalau kita suka mencela agama lain, tak boleh lagi. Dosa. Jangankan itu, bahkan dalam kitab Raddul Muhtar Hasyim Ma'abidin itu kalau ada orang non-muslim hidup bersama-sama kita nggak boleh bilang depan dia, kafir. Boleh. Meskipun betul secara konsep teologi ya, tapi secara akhlak, secara hidup bermasyarakat itu salah, nggak boleh. Ini ada sisi ekstrim, nggak ada lagi orang kafir, nggak ada lagi orang non-muslim semua masuk surga. Ini sisi ekstrim. Ada sisi ekstrim lain, yaitu ketemu orang kafir. Nggak, hukumnya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena hal tersebut menyakiti hati dia dalam hal yang seharusnya tidak terjadi. Harusnya kita semua sudah sama-sama tahu. Tidak perlu lagi hal-hal tersebut disampaikan. Apalagi memaksa agama, jelas-jelas tidak. Itu demikian barangkali apa yang kita bisa kaji dari Islam, hubungan dengan pluralisme agama, bagaimana ini jelas-jelas tidak sesuai dengan Islam, bahkan tidak sesuai dengan toleransi. Ya, kita semua mengerti bahwa toleransi itu kita menganggap orang lain salah, tapi kita persilahkan. Salah sih, tapi kita persilahkan. Tapi kalau kita anggap dia benar, ya betul, nggak ada toleransi di situ. Karena ya mau dia benar, Anda persilahkan bukan karena Anda berjiwa besar. Anda persilahkan karena Anda yakin Anda dan dia sama-sama benar. Yang berjiwa besar itu kalau Anda yakin Anda benar, orang lain salah, ini Anda hargai, Anda hormati. Itulah toleransi. Itulah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Beliau berdakwah 13 tahun. Kalau agama lain sama-sama bawa ke surga, sia-sia perjuangan beliau 13 tahun. Buat apa? 10 tahun di Madinah, buat apa? Apa itu? Kita benar-benar kalau meyakini paham ini kita sebenarnya menganggap salah Rasulullah, menganggap salah para nabi, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua mengajak kepada agama Islam. Kalau yang benar adalah paham ini, semua nabi salah dari awal, salah dari awal. Quran kita baca itu salah semua. Buat apa ini? Sampai ada konflik begini antar keluarga. Buat apa? Harusnya Nabi Ibrahim, ayahnya nyembah berhala. Nabi Ibrahim jangan bilang begitu. Ayah engkau benar. Gak apa-apa ya, terusin. Gak gitu. Nabi Muhammad harusnya gak berdakwah kepada paman beliau sampai menjelang meninggal. Sampai Allah turunkan ayat surat Al-Qasas. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah engkau gak beri hidayah. Allah yang ngasih hidayah. Di sini kita paham ya benar-benar memang paham ini keliru, menyimpang seperti fatwa MUI, dan kita orang Islam harus menjaga keyakinan kita, keyakinan anak-anak kita, keluarga kita. Di saat yang sama kita jaga Indonesia, kita cintai ini, kita jaga kebinekaan, kita jaga Pancasila, kita jaga NKRI, dan kita yakin pahaman seperti ini justru bertolak belakang dengan toleransi yang selama ini Indonesia telah akur damai di dalamnya. Mohon disawab kalau misalnya ada yang mau didiskusikan saya persilakan. Iya.
Adapun nama-nama komunitas yang tadi disebutkan ya beberapa memang justru malah mengingkari pluralisme. Nah, di antara yang disebutkan tadi justru mereka mengingkari pluralisme. Bahkan mereka ada yang mengkafirkan dan menganggap musuh neraka orang Islam, gitu ya, sebagian disebutkan tadi. Tapi mungkin karena kepentingan tertentu dianggap oleh kita satu kubu. Tapi sebetulnya beberapa yang disebutkan Bapak tadi, nama-namanya itu mereka justru tidak setuju dengan paham ini. Dan juga kita bersyukur kenyataannya di banyak dunia, negara-negara lain yang agamanya bukan Islam juga, mereka juga menganggap ini sebagai ancaman. Menganggap ini sebagai ancaman. Yang salah satu pimpinan agama tertentu di ibu kota Italia, ada negara kecil di dalam ibu kota Italia, beliau juga menyebutkan tahun 2005 bahwa ini lawan terbesar agama dia, pahaman ini. Jadi sebenarnya nggak hanya Islam dan kita nggak perlu berlebihan menganggap apapun sebagai konspirasi. Ya mungkin ada yang berkonspirasi, wa makarullah ada, tapi bisa jadi sebagiannya memang keliru dan menganggap benar dirinya. Itu juga hal yang menarik. Seorang pluralis agama di saat yang sama dia menganggap paham yang bukan paham dia sebagai apa? Paham yang salah. Ya harusnya ya kalau Anda konsisten, ya Anda anggap benar juga kita, jangan Anda kemana-mana bilang kita salah. Begitu. Jadi kemungkinan ada konspirasi benar, ya, memungkinkan, apalagi di beberapa negara memang ya, pintunya dari situ, ya, pintu melemahkan akidah, melemahkan ya, apa ya, experience beragama umat itu dari situ kan. Pada akhirnya kalau kita yakin ini, ya ngapain sholat malam? Enggak, malah ini masuk surga. Ngapain puasa? Ngapain sedekah? Ngapain semua ini? Itu pada akhirnya akan sampai titik seperti itu. Sehingga lemah akhirnya orang masih. Kalau ini aja nggak apa-apa masuk surga, ya saya malah tahun baru saya berzina saja. Udah fair. Semua itu. Itulah. Dan ini sebenarnya yang banyak yang melawan juga, nggak cuma orang Islam. Saya ketemu belum lama ini, 1,5 bulan lalu, ada seorang dosen dari Oxford main ke FHUI. Saya diundang untuk hadir diskusi bahas satu topik. Beliau juga mengadukan masalah besar menimpa umat beragama seluruh dunia. Ya, soalan hal-hal yang tadi Bapak sebutkan. Ya. Memang Pew Research Center memprediksi, ini lembaga riset tentang keagamaan dan lain-lain di Amerika, bahwa yang sanggup melawan yang seperti ini ya paling terakhir Islam. Ya. Nanti pada akhirnya cuma dua yang besar, Islam dan non beragama. Tidak beragama, entah tidak percaya Tuhan atau percaya Tuhan ada tapi wes lah, agama nggak penting. Pada akhirnya cuma dua nanti, seperti itu. Dan itu ya kalau kita pikir-pikir ya benar juga seperti sabda-sabda Nabi tentang hari akhir. Allah SWT. Lagi silakan.